Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di video aku. Gimana teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga yang nonton video aku dalam keadaan sehat ya. Dan bagi yang sakit, semoga bisa cepat sembuh. Amin. Di video kali ini aku akan share cara mengelola uang belanja bulanan 400.000 per bulan. Ini melanjutkan video yang kemarin ya teman-teman. Video alokasi gaji sebesar 2 juta rupiah sebulan. Di video tersebut aku ada janji untuk sharing mengatur uang belanja bulanan 400.000 per bulan. Balik lagi ya teman-teman, ini sebagaimana aku mengatur uang belanja 400.000 sebulan atau 100.000 per minggu. Di video ini aku tidak bermaksud menggurui ataupun pamer. Aku hanya sekedar sharing ya teman-teman, semoga bisa dimengerti ya teman-teman. Kalau ada yang bertanya, cukup gak ya uang 400.000 per bulan atau 100.000 per minggu? Kira-kira gimana ya cara ngaturnya? Nah, tonton video ini sampai habis ya teman-teman. Nanti aku akan sedikit sharing kepada teman-teman bagaimana cara mengaturnya, dan aku akan mengkelompokkan uang 100.000 per minggunya itu akan dibeliin apa aja. Nah, buat ibu rumah tangga seperti kita, seperti aku gitu kan, itu pasti pusing banget ya cara mengatasi dan mencukupi semua kebutuhan. Tapi balik lagi, kalau pakai kalkulator manusia itu sebenarnya gak akan cukup berapapun gajinya. Karena ada rasa ketidakpuasan, ada rasa keinginan yang pengen ini, pengen itu gitu. Tapi kalau kitanya bersyukur, insya Allah nanti ada lagi rezekinya. Walaupun kalau dipikir-pikir kayaknya gak cukup deh 100.000 seminggu. Sementara bahan pokok saat ini sembako itu lagi pada naik semuanya. Tapi kalau ada lagi rezekinya nanti pasti Allah kasih untuk mencukupi kebutuhan kita di rumah. Aku sharing kayak gini karena aku pernah merasakan bagaimana punya gaji yang dibilang sedikit enggak, dibilang cukup juga alhamdulillah gitu, tapi nggak ada lebihnya. Maka dari itu aku mau sharing sama teman-teman gimana cara aku melewati fase-fase pada saat itu, gimana caranya aku mencukupi keuangan, bukan mencukupi ya, cukup nggak cukup itu harus terpenuhi, harus sampai akhir bulan gitu. Tapi alhamdulillah ada aja pertolongan dari Allah yang sebenarnya menurut aku kok bisa ya, kok tiba-tiba ada ya rezekinya gitu. Itu balik lagi ya, itu atas kuasa Allah teman-teman. Aku nggak bisa berharap, nggak bisa terlalu banyak komentar gitu akan hal-hal, akan pertolongan Allah yang datang tiba-tiba. Itu menurut aku Masya Allah banget yang selama ini aku sama suami aku jalanin. Mudah-mudahan dari video yang aku buat ini ada manfaatnya teman-teman walaupun sedikit. Kalaupun ada aku salah gitu atau aku kurang tepat mengalokasikan uang 400.000 sebulan ini yang aku sharing ke teman-teman, aku mohon maaf ya teman-teman, aku tidak bermaksud apapun dalam video ini. Kalau ada baiknya diambil, kalau ada buruknya buang ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke videonya. Untuk alokasi uang belanja 400.000 per bulan atau 100.000 per minggu, itu aku akan bagi menjadi 2 bagian. Dari uang 100.000 itu aku akan manfaatkan untuk beli sayur dan protein. Sayurnya itu nanti aku akan bagi menjadi 30%, dan untuk proteinnya aku bagi menjadi 70%. Karena harga sayur itu lebih murah ya teman-teman daripada harga protein seperti ayam, telur, daging. Kalau alhamdulillah bisa kebeli ya teman-teman walaupun seperempat. Oke, untuk sayur 30%, sementara proteinnya 70%. Artinya dalam waktu 1 minggu kita punya uang 30.000 untuk beli sayur mayur dan 70.000 untuk beli protein. Gitu teman-teman. Nah, biasanya untuk aku sendiri, aku biasanya belanja itu digabung 2 minggu sekali untuk proteinnya, supaya belanjanya itu sekaligus gitu teman-teman. Jadi punya
budget 100.000 itu kan 30.000 untuk sayur mayurnya, 70.000 untuk proteinnya. 70.000 itu seminggu. Jadi kali 2 jadi 140.000 untuk 2 minggu. Jadi aku lebih enak gitu belanjanya dengan uang 140.000 untuk 2 minggu. Entah nanti dibeliin ayam, beliin ikan atau apapun. Nanti aku akan kasih contohnya ya teman-teman. Untuk contoh menu yang sedang aku buat ini, balik lagi yang biasa aku masak atau selera aku dan orang rumah. Untuk teman-teman bisa disesuaikan kembali dengan seleranya masing-masing dan seperti apa yang biasa dimasak biasanya. Kalau aku nggak begitu ribet, yang penting setiap harinya ada tumisan, sayur kayak gitu. Dan ada temennya lauk pauknya digoreng atau dibikin balado. Yang penting ada sambal dan ada pedes-pedesnya setiap harinya ya teman-teman. Ini contoh masakan yang biasanya aku masak dan sayuran yang biasanya aku beli. Aku biasanya beli kangkung, itu saat ini harganya 3.000 per ikat. Ada bayam, sawi, toge, itu dibikin 3.000 aja ya teman-teman. Oh iya, ini hanya untuk budget 2 orang. Kalau untuk 3 orang atau 4 orang aku kurang begitu paham karena aku juga nggak tahu gimana cara ngaturnya teman-teman, karena waktu itu aku hanya berdua sama suami aku aja, jadi alhamdulillah kita cukup-cukupin dengan budget 100.000. Buat teman-teman yang seleranya nggak sama aku bisa masukin sayur sop atau sayur asem atau juga terong itu di balado juga enak. Pokoknya 30.000 itu untuk sayur mayur, jangan lupa 10.000-nya cabai dan bawang ya teman-teman. Pokoknya 30.000 itu udah termasuk cabai sama bawang. 70.000-nya itu bisa dipakai buat beli ayam, ikan, telur, tahu tempe sih sebenarnya yang penting banget ya teman-teman, karena itu yang paling yang paling gampang gitu. Mau dimasak kayak apa aja bisa, mau digoreng atau dicampur ke tumisan yang lain gitu, itu masih aman. Kalau aku lagi mentok banget bingung mau masak apa, biasanya aku kalau punya tahu, itu tahunya aku kuningin. Kalau aku sih nyebutnya tahu warteg ya. Jadi bumbunya tuh kayak bumbu gulai gitu, dipakein santan. Itu biasanya aku pakai tahu yang tahu coklat, terus nanti dimasak deh gitu. Itu kan udah ada tahunya, terus nanti juga berkuah, makannya juga enak gitu teman-teman. Jadi nggak perlu ribet mikir-mikir yang lain, nggak perlu ribet mikirin sayurnya karena udah berkuah. Untuk tempenya biasanya aku dikecapin, kecap pedes gitu, tempe kecap pedes. Terus kadang-kadang aku juga suka bikin mendoan karena aku orang Jawa gitu. Aku suka banget bikin mendoan. Untuk proteinnya ini ada ayam, aku bikin ayam setengah itu 20.000. Kira-kira kalau 20.000 ayam setengah itu bisa potong 5 atau potong 6 gitu. Untuk proteinnya di sini aku bikin yang pertama ada ayam setengah, beli ayam yang ukuran lumayan yang harganya sekitar 40.000. Belinya di pasar ya teman-teman, karena kalau di tukang sayur itu biasanya jauh lebih mahal. Belinya di pasar, ayam ukuran 40.000 itu sekitar 1 kilo 2 on atau 1 kilo 3 on gitu kan, lumayan agak besar. Minta aja dipotong 5 atau dipotong 6. Nah itu bisa nanti kita jadiin ayam kecap atau ayam goreng atau ayam sayur gitu. Nanti di sayurnya dimasukin tahu sedikit, tempe sedikit, atau dimasukin bisa juga telur bulat ya teman-teman, dimasukin campur ayam, udah jadi menu 1 hari. Selanjutnya ada ikan. Biasanya aku beli ikan kembung setengah itu kisaran harganya 15.000. Itu dapat, kalau yang besar-besar dapat 4 atau dapat 3. Kalau yang sedang-sedang itu ya dapat 5 atau dapat 6. Itu biasanya digoreng atau di balado gitu teman-teman. Kalau ikan digoreng jangan lupa sambelnya pakai tumisan kangkung atau tumisan bayam atau tumisan toge. Ada juga telur, beli setengah itu 15.000 karena saat ini telur harganya 30.000 per kilo.
beli setengah itu isinya lumayan banyak. Bisa nanti di balado juga telur, atau di dadar biasa, diceplok biasa. Bisa juga jadi temannya nasi goreng, atau ya tambah-tambahan buat menu makan gitu teman-teman. Terus juga uang dari 70.000 itu aku beliin bakso 10.000. Itu biasanya buat simpenan aja, nanti mau dibikin apa gitu. Biasanya sih dicampur ke sayur toge ya teman-teman, karena itu bakso campur toge. Terus masaknya jangan begitu matang biar pas makan itu masih ada kres itu enak banget teman-teman. Aduh, masya Allah, segitu aja udah nikmat. Terus ada tahu dan tempe. Ini untuk sayurnya total semuanya adalah 30.000, dan untuk proteinnya total semuanya 70.000. Balik lagi teman-teman, ini hanya sekedar sharing. Lebih kurangnya aku mohon maaf. Ini hanya menurut pengalaman aku aja. Sebenarnya dibilang cukup ya, alhamdulillah dicukup-cukup. Tapi nanti pasti datang ada rezeki yang tidak disangka-sangka gitu teman-teman. Ya, untuk memenuhi atau menyambung hidup, kalau bahasa orang dulu mah katanya untuk menyambung hidup ke depannya. Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.